Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum, masih bersama saya Oki Zainufi dan juga Bung Miko Ginting, seorang akademisi dan juga praktisi hukum. Bung Miko, tadi di segmen sebelumnya kita di akhir segmen membahas mengenai tentang bagaimana sebuah produk hukum belum tersosialisasikan dengan baik dan juga itu yang menjadi celah bagi penguasa maupun pengguna hukum lainnya untuk menelurkan kebijakan-kebijakan baru, menelurkan aturan-aturan baru yang justru akhirnya menguntungkan mereka sebagai pembuat kekuatan hukum itu sendiri. Anda melihat fenomena ini, apa yang harus kita cermati? Pertama, saya kira memang benar bahwa hukum itu kan sebenarnya kuasa ya, kekuasaan. Dan kuasanya itu tidak selalu harus dari aparatur negara, kepolisian, atau infrastruktur seperti penjara gitu, nggak selalu seperti itu. Tapi juga dari bahasa. Dan keribetan bahasa ini kan menjadi dunia tirani yang baru ya. Jadi orang-orang yang belajar hukum, yang bisa membentuk hukum, yang bisa menggunakan hukum menjadi lebih powerful dibanding orang-orang yang tidak belajar hukum dan tidak mengerti soal hukum gitu. Dan saya kira apa yang bisa dilakukan, program seperti ini kan baik sekali untuk mensosialisasikan pengertian-pengertian hukum kepada masyarakat luas, dan itu harus diapresiasi dengan tinggi. Tapi saya kira memang bukan tugas masyarakat yang seharusnya untuk mencari tahu atau membuat kegiatan seperti ini, tapi pemerintah lah yang harusnya proaktif. Lebih proaktif dalam mensosialisasikan tersebut ya. Betul, apalagi misalnya gini, tidak hanya pembentukan hukumnya Mas Sofi, misalnya pemerintah membentuk ya kan satu undang-undang, tapi kan ada Mahkamah Konstitusi yang dia bisa menafsirkan hukum. Nah, seperti pasal 335 ini kan, dia tidak membatalkan seluruhnya pasal itu, tapi hanya frasa, hanya 3 kata, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, bayangkan dari beribu-ribu frasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibatalkan itu cuma satu gitu. Ya, itu problemnya jadi ya, masalahnya konteks itu pun menjadi sebuah kebingungan di masyarakat tentang bagaimana menafsirkan pasal 335 selanjutnya ya. Bu Miko. Nah ini, betul. Bu Miko, sebelum dibahas lebih lanjut, ini ada email masuk yang ke redaksi kami dari inyohartani@gmail.com. Inyo ini bertanya tentang bagaimana pasal 335 ini bisa dia terapkan, karena pada saat dia mengalami hal yang ada dalam pasal 335 berupa kekerasan yang muncul mendadak tanpa ada inisiatif dari masing-masing. Contoh, seperti yang diceritakan dia, bagaimana perdebatan antara dia dengan kelompok temannya kemudian berujung pada kekerasan dengan benda-benda tertentu dan segala macam yang akhirnya meluas. Nah, konteks ini kan berarti bisa menjadi, kalau menurut yang tadi Anda sebutkan, bisa menjadi delik biasa, bukan delik aduan. Atau ini bisa menjadi delik aduan bila salah satu kelompok tidak puas dengan yang dilakukan oleh kelompok lain. Mencermati contoh kasus ini gimana? Ya, contoh kasus itu bisa kita lihat sebenarnya dari berbagai perspektif ya. Satu, saya kira lebih tepat sebenarnya penganiayaan gitu. Karena dan itu ada tindakan fisik untuk melukai seseorang ya, untuk menimbulkan kesakitan secara fisikal pada orang lain. Jadi ketika tadi misalnya ada temannya yang kemudian menggunakan benda-benda tumpul dan sebagainya, kemudian memukul, itu bagi saya penganiayaan. Nah, kalau walaupun tindakan itu berbalas. Walaupun kalau dia berbalas menjadi perkalian tanding namanya, dan itu juga diatur dalam hukum pidana. Jadi perkalian sendiri pun itu juga diatur. Tapi kalau mau kita kontekskan dalam pasal 335, maka dia harus ada 3 tadi. Apakah kekerasan yang dilakukan dengan benda-benda tumpul itu untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu, untuk memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu, atau untuk memaksa orang lain membiarkan sesuatu. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka pasal 335 dalam unsur pertama itu tidak masuk. Atau yang kedua, apakah pemaksaan itu disertai dengan ancaman pencemaran? Ini yang masuk delik aduan gitu. Kalau kekerasan dengan ancaman kekerasan kan delik biasa dan bukan delik aduan. Tapi kalau pencemaran delik aduan. Dari contoh kasus itu saya kira yang lebih tepat sebenarnya penganiayaan, bukan pemaksaan ini gitu. Kecuali misalnya tadi ada unsur pemaksaan, misalnya dipukul kemudian kalau nggak minggir lu, gue pukul lagi nih misalnya. Nah itu masuk pasal 335. Nah ini inti yang coba dilaporkan oleh tadi salah satu pemirsa kita tadi, bahwa pada awalnya ini dia
ditangkap polisi lah ceritanya, ditangkap polisi, kemudian pada perjalanan penyidikan kasus dia tidak puas, kemudian dia mencoba melaporkan perbuatan kelompok tandingannya ini sebagai sebuah perbuatan yang tadi memaksakan, melakukan kekerasan segala macam yang diatur dalam pasal 335. Dalam konteks dia masuk dalam tahap penyidikan polisi, masih bisa dia mempunyai peluang untuk melaporkan hal tersebut? Masih bisa. Jadi sebenarnya kalau perbuatan pidana itu bisa dilakukan tadi ya, Mas Oki menyebutkan soal junto ya. Iya. Junto itu sebenarnya itu konteksnya dalam penyusunan dakwaan, Mas Oki. Jadi kan kalau sistem peradilan pidana itu ada penyidikan itu dia untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana serta pelakunya. Oke. Itu di kepolisian. Nah, kalau sudah selesai dari kepolisian, maka masuk ke penuntutan namanya, itu di kejaksaan. Nah, produknya si kejaksaan itu adalah dakwaan. Nah, di dalam dakwaan inilah tadi yang sudah di BAP oleh kepolisian, apa yang sudah dilaporkan. Karena kepolisian juga bisa jadi banyak sekali laporannya kan. Jadi kayak tadi ada yang saya diancam juga, saya dipukul juga, saya disertai dengan ancaman fisik. Nah, itu yang dirumuskan dalam berita acara pemeriksaan oleh kepolisian, diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaanlah yang mengkonstruksikan dalam bentuk dakwaan. Misalnya dilihat, oh ternyata nih penganiayaan. Pertama, dimasukin pasalnya di dakwaannya penganiayaan. Tapi juga ada juga unsur lain. Ternyata tidak hanya penganiayaan, tapi penganiayaan yang mengancam untuk melakukan sesuatu. Berarti ada juga nih pasal 335-nya. Nah, itu strategi. Nah, apakah si penuntut umumnya bilang, oke, saya berani nih pasal penganiayaan aja, tapi dalam banyak kasus sebenarnya tidak dakwaan tunggal gitu ya. Jadi dipaksa dipasang jadi alternatif gitu. Itu bisa dengan junto tadi, penganiayaan junto pasal pengancaman ini. Walaupun kita masuk dalam konteks tadi dakwaan tadi yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan pasal-pasal yang sudah disusun oleh kepolisian juga. Yang jadi pertanyaan apakah kita sebagai terlapor dalam pasal itu kita juga bisa melaporkan terlapor yang lain walaupun dalam kasus yang sama? Kaitannya dengan pasal 335. Ini apakah melaporkan balik atau melaporkan rival kita yang ditangkap bersama oleh polisi tadi dalam konteks delik biasa? Bisa jadi, bisa saja keduanya saling melaporkan gitu. Dalam kasus yang sama. Kasus yang sama, dalam fakta yang sama ya, bisa saling melaporkan. Tapi lagi-lagi memang kepolisian kan akan mencermati satu, apakah kan ukurannya gini, parameternya itu satu, apakah perbuatannya ada? Yep. Ya, apapun perbuatannya. Nggak bisa kita bilang, kemarin saya mukul orang, tapi nggak ada orang yang terpukul, itu nggak boleh, berarti nggak ada perbuatannya. Nah, yang kedua, dari perbuatannya ada dulu atau tidak. Yang kedua, perbuatan itu perbuatan pidana nggak? Gitu. Oke. Kepolisian melihat bagaimana mengatakan suatu perbuatan pidana, maka dilihat aturan-aturan tertulis kan. Oh, ternyata ada nih, misalnya pasal 335, itu parameter yang kedua. Yang ketiga, dilihat apakah perbuatan-perbuatan itu sudah memenuhi unsur pasal. Karena kalau tidak memenuhi unsur pasal, maka dakwaannya itu bisa dibatalkan demi hukum, gitu, atau dakwaannya tidak terpenuhi. Nah, jadi 3 parameter itu, satu, perbuatannya secara real ada, tidak mengada-ngada. Yang kedua, perbuatan itu perbuatan pidana, artinya harus dicek dengan aturan-aturan tertulis. Yang ketiga, terpenuhi nggak unsurnya, gitu. Nah, itu yang harusnya jadi parameter kepolisian gitu, dan bisa saja saling melaporkan dan dinilai oleh kepolisian penyidik. Oke, ternyata pelaporan yang sebaliknya tidak memenuhi unsur pasal. Ya mau tidak mau harus di SP3 kan, atau surat perintah penghentian penyidikan. Oke, artinya sebagai terlapor maupun pelapor kita juga harus mencermati unsur-unsur yang akan kita laporkan. Apakah itu masuk dalam unsur pidana yang kita maksud atau tidak begitu ya, sehingga kasusnya sendiri bisa berjalan sampai tahap akhir gitu ya, Bu Miko ya? Betul sekali. Karena yang dibuktikan itu adalah unsur pasal. Unsur pasal ya. Jadi fakta, yang kedua pemenuhan unsur pasal gitu. Kalau unsur pasalnya satu saja tidak terpenuhi, maka ya batal, dakwanya tidak akan diterima oleh hakim gitu. Oke, ini menarik. Kita akan coba simpulkan apa yang jadi perbincangan kita sepanjang waktu tadi, mulai dari apa itu perbuatan tidak menyenangkan hingga sampai pada tahap bahwa kita sepakat bahwa ada banyak sekali hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Tentunya bukan hanya untuk pasal 335 tentunya, tapi juga dengan konteks pasal-pasal lain tentang bagaimana cara kita melapor dan bagaimana kita mempelajari struktur suatu permasalahan sehingga kita dapat penyelesaian kasus yang lebih baik. Kita akan segera kembali, Bu Miko ya. Baik, Mas Odi.
Dan pemirsa Telisik Hukum masih akan kembali dalam segmen terakhir, tentunya akan kita coba bahas konteks kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari percakapan sepanjang waktu ini. Kami segera kembali.